Satu lagi cerita datang dari akun Twitter @hororpsikologis. Kisah perjalanan naik motor di alas keramat, bertemu sebuah bus tua di tengah hutan. Perhatikan ciri-ciri busnya, jangan sampai kalian mengalaminya di kemudian hari. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak sekedar hadir di dalam cerita. Herman melirik arlojinya. Jarum jam digital berwarna merah menyala itu menunjukkan pukul 12 malam tepat. Napasnya terasa semakin berat, seolah tercekik oleh kegelapan yang pekat. Dia sedang melintasi alas keramat, sebuah hutan lebat yang namanya saja sudah membuat bulu kuduknya meremang. Perjalanan malam yang seharusnya dia hindari ini terpaksa dia tempuh karena ada urusan mendadak di kota sebelah. Alas keramat bukanlah hutan sembarangan hutan. Sejak kecil, Herman sudah sering mendengar cerita-cerita seram tentang tempat ini. Konon, sering terjadi penampakan makhluk halus dan kejadian aneh bagi para pengendara yang melintasinya, terutama pada malam hari. Awalnya, Herman tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita ini. Namun, hawa dingin yang menusuk tulang serta kesunyian yang mencekam di malam ini perlahan-lahan membuat dia merinding. Hujan yang turun sejak sore hari semakin deras. Deru air hujan yang membasahi kaca helmnya berpadu dengan suara gesekan ban motor di jalanan aspal yang basah. Sepanjang perjalanan, tak ada satupun kendaraan lain yang terlihat melintas. Lampu motor milik Herman menjadi satu-satunya penerang jalan di depan Masana. Cahayanya yang terbatas hanya mampu menembus kegelapan hutan sejauh beberapa meter saja. Di luar jangkauan cahaya, matanya hanya bisa menangkap bayangan pepohonan yang menjulang tinggi bagaikan raksasa hitam. Tangan Herman yang menggenggam stang motor mulai berkeringat dingin. Suasana hening yang sesekali diselingi oleh suara lenguhan angin yang mendesir di antara dedaunan membuat bulu kuduk berdiri tegak. Sesekali dia melirik ke pinggir jalan. Matanya berusaha menembus kegelapan hutan, mencari sumber suara-suara aneh yang terkadang didengarnya. Suara-suara seperti bisikan atau seperti ranting pohon yang patah. Namun, saat dia fokus mendengarkan, suara itu menghilang. Udara malam di alas keramat terasa berbeda. Dinginnya menusuk sampai ke tulang, menusuk hingga ke dalam pikirannya. Seakan-akan hawa dingin itu membawa serta energi negatif yang membuat Herman semakin resah dan gelisah. Dia teringat cerita kakeknya tentang roh jahat yang gentayangan di hutan ini, suka menyesatkan para pengendara dan membuat mereka celaka. Cerita-cerita itu terngiang-ngiang di kepalanya, menambah rasa takut yang sudah menyelimuti dirinya. Herman berusaha untuk tetap fokus menyetir motornya. Dia memacu kendaraannya lebih kencang, berharap bisa segera keluar dari hutan ini. Namun, semakin dia melaju, hutan ini seakan-akan tidak ada habisnya. Jalanan yang berbelok-belok dan pepohonan yang tumbuh rapat membuat Herman bingung dengan arah yang dia tuju. Apakah dia sudah tersesat? Ketakutan itu semakin menyiksa pikirannya. Tiba-tiba, Herman merasakan hembusan angin yang kencang menerpa punggungnya. Refleks dia menoleh ke spion motor sebelah kanan. Awalnya, dia tidak melihat apapun selain pantulan cahaya lampu motornya yang memantul di daunan basah. Namun, pandangannya menangkap bayangan samar-samar di kejauhan sana. Sekilas terlihat seperti gumpalan kabut berwarna kehijauan yang bergerak mendekat. Matanya menyipit, berusaha melihat lebih jelas. Saat dia memfokuskan pandangannya, gumpalan kabut itu semakin jelas bentuknya. Ternyata itu adalah sebuah bus
Bus itu tampak tua dan usang. Modelnya seperti keluaran tahun 1970-an. Bodi bus berwarna hijau tua itu terlihat kusam dan dipenuhi noda karat. Lampu depannya redup, hanya mengeluarkan cahaya kuning pucat yang samar-samar. Cahaya itu sama sekali tidak menerangi jalan di depan bus, hanya area di sekitarnya yang sedikit terlihat. Yang membuat Herman merinding adalah tidak adanya suara mesin yang terdengar dari bus itu. Biasanya, kendaraan tua seperti itu mengeluarkan suara deru mesin yang khas. Namun, bus ini berjalan dengan hening, seakan-akan meluncur di atas jalanan. Keanehan lainnya adalah kecepatan bus tersebut. Awalnya, bus itu terlihat cukup jauh di belakang Herman. Namun, dalam hitungan detik saja, jarak di antara mereka semakin dekat. Bus itu melaju kencang, seolah sedang mengejar Herman. Herman semakin tidak nyaman. Dia melirik speedometernya. Jarum penunjuk kecepatan menunjukkan angka 70 km per jam. Itu sudah merupakan kecepatan maksimal yang bisa dia capai di jalanan berliku dan basah seperti ini. Dia tidak bisa memacu motornya lebih kencang lagi. Di saat yang sama, bus tua itu terus mendekat. Cahaya redup dari lampu depannya mulai menyinari bagian belakang motor Herman. Rasa takut yang dingin menjalar di punggungnya. Dia mempertimbangkan untuk menepi ke pinggir jalan dan membiarkan bus itu lewat. Namun, instingnya berkata lain. Ada sesuatu yang aneh dan mengerikan dari bus tua itu. Dan menepi di tempat gelap seperti ini mungkin akan lebih berbahaya. Dengan perasaan gamang, Herman memutuskan untuk tetap melaju. Dia melirik spion kiri dan kanan, berharap ada kendaraan lain yang bisa dia gunakan untuk beriringan. Sayangnya, jalanan di Alas Keramat ini memang sepi, apalagi di malam hari. Dia benar-benar sendirian. Di tengah ketakutan yang melanda, ingatan Herman tiba-tiba terlintas pada cerita-cerita mistis yang pernah dia dengar tentang Alas Keramat. Konon, bagi para pengendara yang nekat melintas hutan ini pada malam hari, ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar. Dilarang untuk menoleh ke belakang. Katanya, jika mereka menoleh, maka mereka akan melihat sesuatu yang mengerikan dan membawa sial. Herman tertegun. Bus tua itu masih setia membuntutinya di belakang, seolah-olah sedang mengintai. Rasa ingin tahunya tentang bus itu bercampur aduk dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Di satu sisi, dia penasaran ingin melihat lebih jelas wujud bus tua itu. Di sisi lain, dia takut akan konsekuensinya jika melanggar pantangan tersebut. Dia melirik ke spion kiri. Cahaya redup dari lampu depan bus itu hanya menerangi sebagian kecil bodi bus saja. Sisanya tertutup oleh kegelapan. Namun, sekilas dia melihat ada bayangan hitam bergerak di balik jendela bus itu, seperti sesosok makhluk yang sedang mengawasinya. Perut Herman terasa mual, detak jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Dia yang semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan bus tua itu. Pikirannya dipenuhi dengan bermacam-macam pertanyaan. Siapa yang mengendarai bus itu? Menuju kemana bus itu melaju di tengah malam buta seperti ini? Dan apa yang sebenarnya digambarkan oleh bayangan hitam di balik jendelanya? Keinginan untuk menoleh ke belakang dan melihat bus itu secara langsung semakin kuat. Namun, pantangan itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Katanya, siapapun yang menoleh ke belakang di saat diganggu makhluk halus di Alas Keramat akan mengalami kesialan bahkan kematian. Herman terjebak dalam dilema, ingin tahu namun takut akan akibatnya.
Dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, berusaha untuk tidak menuruti rasa penasarannya. Dia harus fokus menyetir motor dan mencari jalan keluar dari hutan ini secepatnya. Namun, semakin dia mencoba untuk tidak memikirkannya, bayangan hitam di balik jendela bus itu justru semakin menghantuinya. Dia seakan-akan bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk dari belakang. Tekanan itu semakin berat dan hampir tidak tertahankan. Akhirnya, Herman tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Kepalanya perlahan bergerak ke arah spion kiri. Napasnya tercekat. Apa yang akan dia lihat? Dengan helaian napas panjang dan rasa cemas yang memuncak, Herman perlahan memutar kepalanya ke kiri. Spion motor menjadi satu-satunya jendela pandangan ke arah bus tua yang membuntutinya. Saat matanya menangkap bayangan bus itu di spion, darahnya seketika berdesir dingin. Bus tua itu sangat dekat. Lampu depannya yang redup kini menyinari langsung bagian belakang motor Herman. Bodi bus yang tua dan usang itu terlihat semakin jelas. Noda karat dan goresan di sana-sini semakin kentara. Namun, yang paling membuat Herman agak ngeri adalah tidak adanya pengemudi di balik kemudi bus itu. Kursi pengemudi tampak kosong melompong. Setirnya berputar-putar sendiri mengikuti tikungan jalan. Belum hilang rasa terkejut melihat kursi pengemudi yang kosong. Tiba-tiba Herman melihat bayangan hitam di balik jendela bus itu bergerak. Bukan lagi sekilas seperti sebelumnya. Kali ini Herman bisa melihat wujud itu dengan jelas. Sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala dan taring runcing tengah menatapnya dengan penuh kebencian. Dalam sekejap, teriakan histeris Herman menggema di tengah kesunyian alas keramat. Dia berteriak sekuat tenaga, bukan karena ketakutan melihat sosok mengerikan itu, melainkan karena dia merasakan benturan keras di punggungnya. Benturan itu begitu kuat sampai dia merasa terdorong ke depan dan hampir terjatuh dari motornya. Refleks Herman mengerem motornya sekuat tenaga. Ban motor berdercit di jalanan aspal yang basah, meninggalkan jejak hitam panjang. Motornya berhenti mendadak, nyaris terjungkal ke pinggir jalan yang berbatasan dengan jurang terjal. Napas Herman terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Dia meraba punggungnya yang terasa sakit akibat benturan tadi. Matanya liar mencari sumber benturan itu, dan di saat itulah dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bus tua itu menghilang, lenyap begitu saja tanpa jejak seperti ditelan kegelapan hutan. Di belakangnya hanya tersedia kabut tipis yang tergulung-gulung diterpa angin malam. Perlahan, Herman mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah spion kiri, berharap bayangan bus itu masih ada di sana. Namun, tidak ada apa-apa. Hanya pantulan cahaya lampu motornya sendiri yang dia lihat. Herman terduduk lemas di atas motornya. Otaknya masih mencoba mencerna kejadian yang baru saja dia alami. Apakah itu nyata? Apakah bus tua itu dan sosok mengerikan itu benar-benar ada? Atau apakah itu semua hanya halusinasi akibat ketakutan yang melanda dirinya selama perjalanan? Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Yang dia tahu, dia baru saja lolos dari maut. Benturan yang dia rasakan di punggungnya menjadi bukti bahwa dia baru saja diganggu oleh sesuatu yang mengerikan di alas keramat. Dengan tangan gemetar, Herman menyalakan kembali mesin motornya. Dia tidak berani lama-lama di tempat itu. Dia harus segera keluar dari alas keramat sebelum terjebak oleh kegelapan dan makhluk-makhluk gaib yang mendiami hutan itu. Dia memacu motornya kencang, mengabaikan rasa sakit di punggungnya.
Lampu motornya menjadi satu-satunya harapan untuk menerangi jalanan yang gelap gulita. Dia terus melaju, tidak berani menoleh ke belakang lagi, takut akan melihat bus tua dan sosok mengerikan itu muncul kembali. Entah berapa lama dia melaju, akhirnya Herman melihat titik cahaya di kejauhan. Seiring dengan semakin dekatnya dia, cahaya itu semakin jelas terlihat. Itu adalah cahaya lampu di jalanan di pinggir kota. Herman menarik napas lega. Dia telah berhasil keluar dari alas keramat. Perjalanan malam yang penuh ketakutan itu akan selamanya terukir di dalam ingatannya. Dia bersumpah tidak akan pernah lagi nekat melintasi hutan itu pada malam hari, apalagi seorang diri. Herman terus memacu motornya kencang, meninggalkan alas keramat sejauh mungkin. Lampu-lampu kota di kejauhan menjadi harapannya, seolah-olah menawarkan perlindungan dari kengerian yang baru saja dialaminya. Rasa sakit di punggungnya masih terasa, namun itu tidak sebanding dengan ketakutan yang masih menyelimuti dirinya. Setelah melewati perjalanan yang menegangkan, akhirnya Herman sampai di kota tujuannya. Dia langsung menuju penginapan tempat temannya menginap. Begitu sampai, dia langsung disambut dengan raut wajah khawatir dari temannya. "Herman, kamu kemana saja? Aku khawatir sekali. Teleponmu tidak bisa dihubungi." Herman terdiam sejenak, mengumpulkan sisa-sisa suaranya yang tercekat akibat ketakutan. Dia tidak bisa menceritakan detail pengalaman mengerikannya di alas keramat kepada temannya. Dia takut dianggap gila atau melebih-lebihkan cerita. "Macet," jawabnya singkat. Suaranya sedikit bergetar. Temannya tidak curiga dan langsung mengajak Herman masuk untuk beristirahat. Malam itu, Herman terbaring di ranjang penginapan. Matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Bayangan bus tua dan sosok mengerikan di balik jendela terus terngiang-ngiang di benaknya. Kejadian di alas keramat tersebut terus menjadi misteri baginya. Apakah itu hantu yang menumpang di bus tua, atau mungkin roh jahat yang mengentayangan di malam hari? Dia tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu, pengalaman itu memberinya pelajaran berharga. Dia tidak akan pernah lagi meremehkan cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat. Dan dia bersumpah tidak akan lagi melintas alas keramat pada malam hari, apalagi seorang diri. Keesokan harinya, saat berpamitan dengan temannya, Herman diam-diam memperhatikan jalan keluar dari kota. Dia melihat jalan yang menuju ke alas keramat dan merasakan hawa dingin yang menjalar di punggungnya. Dia bertekad untuk melupakan kejadian ini. Namun, bayangan bus tua dan sosok mengerikan itu akan selamanya membekas di dalam memorinya. Kembali ke rutinitasnya, Herman masih sering teringat pengalaman mencekam di alas keramat. Kadang-kadang, di malam yang sunyi, dia bermimpi melihat cahaya redup dari lampu bus tua itu mendekat dari kejauhan. Namun, dia selalu berusaha untuk tidak mengingat-ingat mimpi itu. Suatu hari, Herman tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek tua di warung kopi langganannya. Kakek itu dikenal sebagai orang yang paham tentang hal-hal gaib. Herman yang didera rasa penasaran, memberanikan diri untuk bercerita tentang pengalamannya di alas keramat. Kakek itu mendengarkan ceritanya dengan seksama. Setelah Herman selesai bercerita, sang kakek mengangguk pelan. "Itulah yang biasa disebut bis setan," kata kakek itu lirih. "Konon, bis itu sering menampakkan diri di alas keramat pada malam hari. Katanya, siapapun yang diganggu bis itu tidak boleh menoleh ke belakang. Jika mereka menoleh, maka mereka akan dibawa oleh bis itu." Herman tertegun. Cerita kakek itu persis seperti apa yang dialaminya. "Lalu, apakah aku selamat karena tidak melihat sosok di dalam bis itu?" tanya Herman penuh harap. Kakek itu tersenyum samar. "Mungkin saja, tapi
Kamu beruntung karena bis itu tidak benar-benar menabrakmu. Biasanya korban bis setan tidak akan selamat. Herman merinding. Dia bersyukur karena dirinya masih diberi kesempatan hidup. Sejak saat itu, dia semakin percaya dengan cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat. Dia juga semakin berhati-hati dalam menjalani hidupnya, karena dia sadar bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja, tapi juga makhluk-makhluk gaib yang bisa membahayakan.